Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian di dalam Mazmur pasal 84. Ayat yang keempat saya baca sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata di sini, berbahagialah, terjemahan lain, diberkatilah. Jadi bagian dari berkat itu adalah kebahagiaan. Jangan saudara berpikir berkat itu hanya materi. Jangan pernah saudara berpikir berkat itu hanya berupa uang, berupa kekayaan. Dengar baik, berkat itu juga adalah sesuatu yang disebut kebahagiaan. Sekalipun kita tidak punya uang, sekalipun kita tidak punya harta, sekalipun kita tidak punya jabatan, posisi, kedudukan, kekuasaan, tapi kalau saudara mengalami kebahagiaan, itu jauh lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Dan dengar Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Alkitab berkata, firman Tuhan itu lebih berharga dari emas dan perak, lebih berharga dari ribuan keping emas, firman Tuhan katakan. Jadi standar kebahagiaan tidak diukur dari harta yang kita miliki, tidak diukur dari jabatan yang kita duduki, tidak diukur dari uang yang kita punya. Sebab itu tidak menjamin kebahagiaan saudara. Saudara boleh punya tempat tidur yang mahal, yang mewah, yang indah, yang empuk, tapi saudara tidak bisa membeli yang namanya tidur nyenyak. Saudara boleh beli tempat tidur yang luar biasa baik. Saudara boleh bisa membeli rumah yang begitu megah, yang begitu indah, yang begitu nyaman. Tetapi saudara tidak bisa membeli ketentraman di dalam rumah itu. Saudara boleh beli obat dan semua peralatan kesehatan apa saja, tapi saudara tidak bisa membeli hidup sehat. Apa saja boleh saudara punya, tetapi dengar baik, itu tidak mengukur standar kebahagiaan seorang. Alkitab berkata bahwa orang yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah mereka yang diam di rumah. Sekali lagi, orang yang berbahagia atau orang yang diberkati adalah mereka yang selalu diam di rumah Tuhan. Jadi dengar baik, ini esensi bagi kehidupan rohani kita untuk bisa menjalani hari-hari hidup yang berbeda, hari-hari hidup yang berkemenangan. Maka saudara harus tetap ada di rumah Tuhan. Dan dengar baik, rumah Tuhan bukan yang dimaksudkan di sini, bukan gereja saja sebagai gedung, sebagai fisik. Jadi itu bukan berarti bahwa setiap hari saudara tidur saja di gereja, tidak usah melakukan aktivitas lain, tinggal saja di gereja, dan itu berarti saudara sudah diam di rumah Tuhan. Yang saya maksudkan adalah yang disebut rumah Tuhan, ini adalah suatu dimensi kehidupan rohani, di mana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu, di mana kita bisa mendengar suara Tuhan yang berbicara bagi kita, di mana kita bisa mendengar tuntunan, arahan, petunjuk, nasihat, dan makanan-makanan bagi roh dan jiwa kita, sehingga hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi bahagia, kita mengalami freedom, kita mengalami kelegaan, dan kita mengalami ketenangan selama kita ada di muka bumi.